Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak dengan channel Education and Sport, channel yang selalu memberikan materi-materi pelajaran untuk tingkat sekolah dasar, khususnya bagi kalian kelas 4. Sebelum kita mulai, marilah anak-anak bersama-sama kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kan anak, tidak henti-hentinya Bapak mengingatkan kepada kalian pada situasi yang terjadi sekarang ini, kurangi aktivitas-aktivitas yang tidak berguna kalian di luar rumah, karena wilayah kita ini masih belum kondusif untuk kita melakukan aktivitas di luar rumah. Tapi seandainya aktivitas tersebut tidak bisa kalian tinggalkan, maka Bapak ingatkan kepada kalian untuk selalu menggunakan masker. Jangan sampai kamu lepas maskernya. Dan jika kalian pulang ke rumah setelah melaksanakan atau mengikuti kegiatan tersebut, atau setelah mengikuti suatu kegiatan, jangan lupa sebelum masuk kalian cuci tangan menggunakan sabun, kemudian kamu bilas dengan menggunakan air yang mengalir. Baiklah anak-anak, kepada anak-anak yang baru mampir ke channel Education and Sport dan belum mengklik like, subscribe, Bapak persilakan sekarang untuk mengklik like dan subscribe-nya. Kemudian jangan lupa ketik atau klik atau tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang diberikan melalui video oleh channel Education and Sport ini. Karena kita mulai aja, kita memasuki tema ke-7, subtema 2, indahnya keberagaman budaya negeriku. Kita memasuki pembelajaran ke-3. Menjelaskan keragaman rumah adat di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan rumah adat? Nah, seperti kalian lihat di gambar ini, ada sebuah bangunan. Ini namanya rumah adat dari Jawa ya, Jawa Tengah. Atau lebih kita kenal dengan rumah joglo. Merupakan rumah adat yang berasal dari Jawa. Jadi apa itu rumah adat? Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Nah, itu yang dimaksud dengan rumah adat. Sekali lagi, rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Di Indonesia ini sekarang ada 34 provinsi. Berarti banyak sekali rumah adat yang ada di Indonesia. Ya, sesuai dengan provinsinya, berarti ada 34 jenis rumah adat yang ada di Indonesia. Misalnya, yang pertama di Provinsi Aceh ada rumah Aceh. Di Sumatera Utara ada rumah Balai Batak Toba atau rumah Bolon ya, rumah Bolon. Yang ketiga di Sumatera Barat ada rumah Gadang. Di Riau ada rumah Selaso Jatuh Kembar. Di Kepulauan Riau ada rumah Belah Bubung. Di Jambi, provinsi kita, ada rumah Panggung. Di Sumatera Selatan, rumah Limas. Kepulauan Bangka Belitung, rumah Rakit.
Di Lampung ada rumah Nuwo Sesat. Banten ada rumah Baduy. DKI Jakarta ada rumah Kebaya. Jawa Barat ada rumah Kesepuhan. Jawa Tengah rumah Joglo. Daerah Istimewa Yogyakarta rumah Joglo dan Bangsal Kencono. Jawa Timur rumah Joglo Situbondo. Bali Gapura Candi Bentar. Nusa Tenggara Barat Dalam Loka Samawa. Nusa Tenggara Timur Sao Ata Mosa Lakitana. Kalimantan Barat Rumah Panjang. Kalimantan Tengah Rumah Betang. Kalimantan Timur Rumah Lamin. Kalimantan Utara Rumah Baloy. Kalimantan Selatan Rumah Bubungan Tinggi. Sulawesi Utara Rumah Pewaris. Gorontalo Rumah Dulo Hupa. Sulawesi Tengah Rumah Tambi. Sulawesi Barat Rumah Banuolayuk. Sulawesi Selatan Rumah Tongkonan. Sulawesi Tenggara Istana Kesultanan Buton. Maluku Rumah Baileo. Maluku Utara Rumah Sasadu. Papua Barat Rumah Honai. Papua Rumah Honai. Nah, jadi ini merupakan nama-nama rumah adat yang ada di 34 provinsi Indonesia. Banyak sekali ya. Nah, silakan kalian hafalkan rumah adatnya. Masing-masing pulau tadi sudah disebutkan, masing-masing provinsi sudah disebutkan, tinggal kalian ulang lagi dihafal. Oke anak-anak, sebelum kita membahas tentang soal yang harus kalian kerjakan, tadi kalian sudah mengenal mengenai macam-macam nama-nama rumah adat. Yang di Sumatera ada rumah Balai Batak Toba. Nah, apa keunikan dari rumah adat tersebut? Keunikannya rumah ini dibuat menyerupai kerbau. Punggung kerbau digambarkan melalui atap yang melengkung dan kaki kerbau melalui tiang-tiang pada bagian kolong rumah. Bangunan ini memiliki tiang kayu berdinding papan dan berlantaikan ijuk. Dalam rumah ini biasanya terdapat ukiran berwarna merah, putih, dan hitam yang merupakan warna khas masyarakat Batak. Nah, itu keunikan suku rumah Balai Batak Toba. Kemudian di Jawa ada rumah joglo. Apa keunikan rumah joglo? Keunikannya rumah adat ini terdiri atas pendopo, pringgitan, dan omah dalam. Setiap bagian rumah tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Bangunan rumah ini terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang dan memiliki teras luas tanpa sekat di bagian depan. Tiang bangunan disebut sokoguru. Rumah joglo memerlukan luas lahan untuk memuat banyak tamu. Itu keunikannya ya. Di Kalimantan Barat ada rumah panjang. Apa keunikan dari rumah panjang? Keunikan dari rumah panjang adalah rumah panggung yang memiliki tinggi 5-8 meter. Panjangnya 180 meter dan lebar 30 meter. Bangunan terbuat dari kayu. Rumah ini dihuni beberapa kepala keluarga. Rumah panjang menggambarkan sifat kebersamaan dan toleransi antar anggota keluarga. Tujuan didirikannya rumah panjang yaitu untuk melindungi keluarga dari hewan buas dan banjir. Maka rumahnya dibuat tinggi ya, sampai 5-8 meter. Tinggi sekali.
Karena tujuannya untuk menghindari dari hewan buas dan banjir. Kemudian di Kalimantan Timur ada rumah Lamin. Apa keunikannya? Keunikan rumah ini panjangnya 300 meter. Kalah ya rumah panjang cuma 180 meter. Kalau rumah Lamin ini sampai 300 meter. Tapi kecil, lebarnya cuma 15 meter ya. Kalau tadi yang rumah panjang lebarnya 30 meter. Jadi rumah Lamin ini memiliki panjang 300 meter dan lebar 15 meter. Dan tinggi 3 meter sehingga mampu menopang 100 orang. Rumah terbuat dari kayu ulin. Di dalamnya terdapat ornamen berupa benda-benda yang dianggap suci serta ukiran etnik yang mengandung makna bagi penghuninya. Kemudian di Sulawesi Selatan ada rumah apa tadi? Rumah Tongkonan. Keunikannya, bentuk rumah ini menyerupai perahu dari kerajaan Tiongkok pada zaman dahulu. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, rumah ini merupakan warisan nenek moyang. Rumah harus menghadap ke utara yang melambangkan awal kehidupan. Rumah ini terbuat dari kayu serta beratapkan susunan bambu yang diikat oleh rotan dan ijuk. Rumah ini juga dilengkapi dengan hiasan tanduk kerbau yang melambangkan tingkatan sosial penghuninya. Yang seterusnya ya, ada di Pulau Papua. Di Pulau Papua, tepatnya Papua Barat, ada rumah Honai. Apa keunikannya? Keunikan rumah Honai adalah rumah ini berbentuk bulat dan atapnya ditutupi alang-alang yang berbentuk kubah. Bangunan rumah terbuat dari rotan, dindingnya dari papan, dan tiang penyangganya dari kayu khusus yang diikat dengan tali hutan dan rotan. Posisi pintu berada pada arah terbit dan terbenamnya matahari. Rumah ini tidak memiliki jendela dengan tujuan untuk mengurangi udara dingin yang masuk dari luar. Karena itulah salah satu keunikan dari rumah adat yang ada di Indonesia. Sebenarnya tiap-tiap wilayah memiliki keunikan ya, tapi ini yang disebutkan hanya sebagian. Oke, jadi Indonesia ini memang memiliki keragaman budaya. Selain memiliki keragaman budaya, Indonesia juga memiliki keindahan alam yang luar biasa. Selain kenampakan alam yang beragam tersebut, bentuk rumah adat yang beragam juga menambah keindahan Indonesia. Setiap rumah adat memiliki makna tersendiri bagi masyarakat suatu daerah. Keragaman bentuk dan makna setiap rumah adat membuat Indonesia semakin indah dan kaya. Untuk itu, penting bagi kita untuk melestarikan budaya adat tersebut. Usaha pelestarian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Mengunjungi rumah adat saat berlibur di suatu daerah. 2. Tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat. 3. Menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah. 4. Menghargai bentuk rumah adat suku lain. 5. Mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah sesuai pengetahuannya. Nah, agar kalian tahu, sebenarnya ada miniatur dari negara Indonesia ada di Taman Mini Indonesia Indah. Di sana ada semua provinsi ada di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta. Jadi kalau kalian sempat berlibur, mampirlah ke Jakarta ya, mampirlah ke Taman Mini Indonesia Indah. Kalau kamu berlibur ke Jakarta, jangan hanya ke Dufan ya, ke Ancol,
ada juga tempat yang penuh dengan pendidikan bermakna bagi kalian, yaitu Taman Mini Indonesia Indah. Kalian di sana bisa melihat berbagai macam keragaman budaya yang ada di Indonesia. Oke anak-anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Nah, sebelum ini di sini sudah ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Sesuai dengan rumah adat tadi, silahkan kalian tulis soalnya. Kemudian untuk mengetahui isiannya, boleh kalian ulang videonya. Apa soalnya? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan rumah adat? Nah, tadi sudah dibacakan sama Bapak. 2. Tuliskan 10 rumah adat serta asal daerahnya. Tadi sudah juga, malah sampai 34 bukan 10 ya. Nah, sekarang kamu tinggal menuliskan 10-nya aja. 10 rumah adat serta daerah asalnya. 3. Mengapa bentuk rumah adat di Indonesia sangat beragam? Jelaskan apa yang mempengaruhinya. Oke anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan share, silahkan bagikan video ini melalui media sosial kalian. Kalau kalian punya Facebook, silahkan sebarkan di Facebook. Caranya dengan mengklik bagikan. Nanti kalau sudah diklik akan muncul pilihan. Kamu mau bagikan kemana? Ke WA, ke Facebook, atau kemana? Kalau kamu akan bagikan ke WA, tinggal klik lambang, kalau kamu akan membagikan ke Facebook, tinggal klik lambang Facebooknya, nanti akan langsung muncul ke beranda Facebook kalian. Kemudian kalian klik posting, secara otomatis video ini akan muncul pada Facebook kalian. Dan bisa ditonton dan dilihat oleh teman-teman Facebook kalian. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk video kali ini. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas like, subscribe, dan kesediaan kalian untuk menyebarkan video ini melalui Facebook, melalui media sosial yang kalian punyai. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.